وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di penghujung malam Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk istiqomah duduk di majelis. Duduk semacam inilah yang nantinya hasil paling akhirnya insya Allah kita didudukkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum di akhirat, di dunia ini, sekali kita duduk di tempat yang baik, 70 tempat-tempat yang jelek di muka bumi dihapus oleh Allah Ta'ala. Cahaya ini bisa nyampe kemana-mana. Ya, nyampe kemana-mana. Makanya kalau kita hadir di majelis, niatkan agar tempat-tempat yang kurang baik, insya Allah jadi baik. Ya, insya Allah jadi baik. Duduk-duduk kita mungkin yang tidak kita sadari yang kurang baik, insya Allah terkafarahkan, terhapuskan berkat duduknya kita di tempat-tempat yang baik. Tempat yang baik adalah tempat yang di situ dilakukan hal-hal yang baik. Di situ disebutkan hal-hal yang baik. Di antaranya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zikir kepada Allah adalah zikir mengingat kekasih Allah, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antaranya adalah zikir, ya, mengingat para penerus perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat para ulama. Duduk-duduk yang semacam inilah yang yuk kita perbanyak. Saat ini tidak sedikit saya yang masih muda, mohon maaf. Kalau yang lain merasa sudah tua gitu ya. Ya, saya yang masih muda itu duduknya ya itu sama duduk-duduknya anak muda nonton drama Korea. Ya, ada enggak tuh anak muda yang model begitu? Ada. Ya, nonton musik-musik yang begitu-begitu. Ya, yang begitu bukan yang begini. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, agar yang begitu-begitu menjadi yang begini-begini, yang begini-begini harus dibeginikan, disiarkan. Ya, disiarkan. Kemudian diniatkan. Kalau nggak diniatkan nanti ya nggak ada hasil yang besar. Innamal a'malu binniyat. Semalam saya di tempatnya Akhina Rozali sedikit membahas hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Mungkin belum semuanya dengar. Ya, dan mungkin kebanyakan ini belum subscribe channel YouTube saya. Ya, jadi nggak lihat video-video live streaming ataupun yang diupload di sana. Maka malam hari ini saya kembali mencoba mengingat-ingat pelajaran yang Allah berikan kepada saya semalam. Ya, kepada saya semalam tentang innamal a'malu binniyat. Nyantai ya. Insya Allah nanti jam 12 mudah-mudahan hujan deras. Jadi nggak usah dikomando, jamaahnya pulang sendiri. Insya Allah, Allahumma qabul. Ya Allahumma qabul. Nah, amal itu bergantung dari niatnya, betul? Salah satu artinya berarti amal ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita pasang niat-niat yang luar biasa. Seringkali ada orang merasa dirinya dalam masalah, merasa dirinya dalam kesulitan, merasa dirinya terhimpit, gak ada pertolongan. Padahal orangnya ahli majelis Sayyidatuna Khadijah. Gak pernah meninggalkan majelis
Sayyidatuna Khadijah. Orang yang ahli ziarah, ziarah makamnya para wali. Orang yang ahli sholat tahajud. Orang yang ahli baca Al-Quran. Tetapi hidupnya penuh dengan masalah. Ini kalau nggak dijelaskan nanti bahaya. Bisa jadi imannya goyah. Naudzubillah min dzalik. Nah, saya ambil contoh. Dahulu semasa hidup Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah bercerita pada sahabat tentang 3 pemuda yang mengalami masalah. Ya, 3 pemuda yang mengalami masalah. Masalahnya apa? Waktu itu lelah, kemudian istirahat di dalam sebuah gua. Guanya ada di atas gunung. Istirahat di situ, kemudian ada batu jatuh. Longsor. Kebetulan batu yang longsor itu ukurannya besar dan nutup gua. Coba kita bayangkan kalau kita di dalamnya. Gimana rasanya itu? Batu besar atau nutup mulut gua. Mau pakai alat berat. Di zaman itu belum ada alat berat. Kalau kita sekarang ada alat berat, naik ke gunungnya gimana alat berat? Ya, naik ke gunungnya gimana? Kalau manual, mau pakai bor yang pakai listrik sekalipun, butuh bor yang sebesar apa? Mungkin batunya belum pecah, mungkin batunya nggak bergeser, oksigen di dalam gua udah habis. Orangnya udah mati duluan. Kenapa saya ceritakan begini? Biar kita paham. Itu bukan sembarang masalah, itu masalah yang luar biasa, tertutup. Gak ada oksigen masuk. Ketiganya kena serangan panik. Pertanyaan saya, apakah 3 orang ini bukan mukmin? Enggak, ternyata seorang mukmin. Apakah ketiganya bukan ahli amal? Ketiganya ahli amal. Tapi kena masalah ini kenapa? Ya kenapa kena masalah ini? Di antara kita mungkin sama ya, ahli amal, tapi kena masalah juga. Ya kena masalah juga. Dan tidak tersolusikan. Contoh, punya masalah istrinya ruwet. Ada enggak yang masalahnya istri ruwet? Oh banyak. Masya Allah, ibu-ibu nggak ruwet kan? Enggak, ini hoax ini di sini. Masya Allah. Di sini kan istrinya solihah ya Bu ya. Baik-baik kan Bu? Nggak pernah ngomel-ngomel sama suami, nggak pernah kan? Oh, enggak. Ibu kalau punya kalung gelang kan suka dipinjamkan ke suami untuk modal kan? Masya Allah, baik-baik di sini. Itu entah di planet mana itu istri model begitu ya. Ya entah di planet mana. Ada pula yang masalahnya suaminya nggak punya pengertian. Ada yang model begitu Bu? Ada Bu ya? Masya Allah. Ini yang di sini modelnya begitu. Mudah-mudahan malam hari ini tobat insya Allah. Amin. Lebih baik berteman dengan ibu-ibu daripada berteman dengan bapak. Ya, the power of mak-mak sungguh menakutkan, saudara-saudara. Jadi kita harus pandai memilih teman, berkubu kepada siapa? Hati. Nah, kadang-kadang ini ibu-ibunya ahli pengajian, bapak-bapaknya ahli pengajian. Cuman masalahnya nggak selesai. Ruwet urusan yang sama. Kenapa itu terjadi? Di antaranya tidak tahu cara mengelola amal. Memanage amalnya nggak ngerti. Termasuk 3 orang ini. Masuk dalam gua. Kalau ketiganya tidak pandai mengelola amal, maka nggak akan keluar dari gua. Tapi ketiganya dikasih ilham sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diilhami oleh Allah Ta'ala. Karena waktu itu belum ada yang mengajarkan. Tiba-tiba di dalam hatinya diilhami. Tawassul kamu dengan salah satu amalmu. Singkat cerita, masing-masing tawassul berdoa pada Allah. Minta, ya Allah, kalau amal itu ikhlas, tolong geser batunya. Ternyata batunya bergeser. Gak pakai alat berat, gak pakai bor, gak pakai teriak-teriak minta, tolong. Cukup dengan Allahumma. Ternyata Allahumma bisa geser batu. Ya, ternyata Allahumma bisa menggeser batu. Allahumma yang kedua menggeser
batu. Allahumma yang ketiga, batunya tergeser besar sehingga tiga-tiganya bisa keluar dan selamat. Modalnya apa? Alat berat? Bukan. Modalnya bukan. Modalnya ada ratusan orang yang mendorong batunya agar terbuka? Bukan. Modalnya apa? Allahumma ad-du'a silahul mu'min. Tapi doanya itu dengan tawassul. Amalnya diniatkan, ya Allah berkat amalku ini tolong, ya Allah berkat amalku ini tolong. Nah, sekarang ini banyak orang amal tapi nggak pernah menjadikan amalnya sebagai alat untuk keselamatan dunia akhirat. Jarang sekarang orang yang berangkat kerja keluar dari rumah, ya Allah berkat aku keluar dari rumah cari nafkah, tolong jadikan anakku selamat. Mana coba yang berangkat kerja tadi pagi ngomong begitu, keluar begitu saja. Keluar begitu saja, ya Allah berkat saya ini hadir majlis, tolong niat, innamal a'malu binniyat. Saya berangkat kemanapun saya niatkan, ya Allah berkat saya keluar ini tolong jadikan anak saya itu orang-orang yang soleh dan solihah selamat dunia akhirat. Tawassul dengan amal ini. Nah, kalau kita nggak tawassul, ruginya bagaimana? Capek sama capek, lelah sama lelah, tapi nggak dipakai. Capek sama capek, lelah sama lelah, tapi nggak dipakai. Maka pakailah amalmu untuk menggapai hajatmu. Pakailah amalmu untuk menggapai hajatmu. Kalau ada orang bilang, tuh kalau urusan dunia itu ya jangan pakai doa. Nih zaman modern ini banyak hembusan-hembusan pikiran-pikiran syaitan. Ya, pikiran-pikiran yang dihembuskan oleh setan di hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ingat, minal jinnati wan nas. Allah bilang ada manusia juga di situ yang hobinya membisikin dadanya manusia lewat telinga, bisikin dada. Tuh kalau urusannya duit jangan bahas doa, kerja keras tuh kamu. Kalau urusannya ini bisnis ya jangan mengandalkan doa, kamu kerja keras. Kalau ini urusannya jualan ya jangan mengandalkan doa, kamu kerja keras. Sepintas kalimat ini benar tapi salah. Sepintas kalimat ini benar tapi salah. Apapun urusannya, andalkan doa. Kenapa? Mengandalkan doa berarti mengandalkan Allah. Karena doa artinya minta tolong kepada Allah. Tapi kalau kamu andalkan hebatnya kamu berdagang, andalkan strategi kamu dalam berjualan, andalkan kemampuanmu mengelola suatu usaha, berarti kamu mengandalkan dirimu sendiri. Saat itulah kamu meninggalkan Tuhanmu, maka hidupmu akan lelah dan susah. Dalam segala hal andalkan Allah. Makanya kita disuruh Bismillahirrahmanirrahim, disuruh baca Bismillah, ya bahkan disuruh baca Al-Fatihah. Fatihatul Kitab 5 qiraatlah. Al-Fatihah itu sesuai tujuannya orang itu bacanya niatnya untuk apa? Tawassul. Nah insya Allah nanti kalau begitu urusannya semua jadi mudah. Amin Allahumma amin. Ini yang saya dapat tadi malam. Bermanfaat. Lanjut boleh? Ya tenang. Hujannya masih nanti kok. Baru ditakut-takuti sama hujan udah takut. Masya Allah. Hujan itu kan cuma makhluk. Air. Jadi kalau ada hujan ya dinikmati. Kena air aja kok takut. Nggak ada air bingung. Bingung ya? Nggak ada air susah. Dikasih air lah lari. Ini kamu ini jelas atau nggak jelas? Ya jelas atau nggak jelas. Air itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dimusuhin. Ajak bersahabat. Mudah-mudahan jam 12 hujan. Amin Allahumma amin. Bukan boleh toh saya minta. Saya kalau minta maksud perkara hujan atau nggak hujan saya udah dapat pahala. Ya, saya dapat pahala. Kenapa? Saya minta yang baik, ya agar yang kesemuan nggak kesemuan lagi. Kemudian buminya basah, agar nanti menyimpan air dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ya jangan sampai di sini kelebihan jadi banjir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwani rahimakumullah, yang terpetik di hati saya malam ini adalah tentang jatuh cinta. Jatuh cinta. Tapi jangan salah arti ya. Jatuh cinta itu adalah modal ke surga. Jatuh cinta itu modal ke surga. Jatuh cinta pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang jatuh cinta pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang paling pandai dan paling pintar dan paling berhasil dalam jatuh cinta adalah Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala. Sayyidah Khadijah itu pintar, ya, nenek saya. Iya, nenek saya. Sorry bro, itu nenekku itu. Iya, Khadijatul Kubra. Jangan lupa itu nenek saya beliau. Iya beneran, serius ini. Bukan ngaku-ngaku, memang bener beliau nenek saya. Nggak perlu dicek DNA atau apa tuh gen apa, nggak perlu. Ya itu pasti nenek saya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Cerdas, kaya nenek saya, kaya raya. Itu perlu saya ceritakan biar paham. Kalau saya ini ya keturunan orang-orang kaya. Iya, jadi gen kaya itu ya ada dalam tubuh saya. Betul ya? Oh, siapa sih sebetulnya manusia yang nggak keturunan orang kaya? Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu turun ke bumi sama Allah, ini semua milikmu. Jadi semua ini miliknya Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Berarti Anda keturunan orang-orang kaya. Gitu kok merasa miskin. Marah itu leluhur kita ini. Ini cucu-cucu nggak jelas. Ya, cucu-cucu nggak jelas. Turunan orang kaya semua kok pada apa nggak pede, ya nggak percaya diri. Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, kaya raya, janda, usia 40 tahun, kaya raya, cantik cerita. Ini perlu saya jelaskan, mohon maaf, karena kadang-kadang ada yang nggak paham sehingga melecehkan nenek saya. Sebagai cucu saya dia tersinggung. Ya, mohon maaf, nenek saya itu janda umur 40 tahun, tapi tolong kalau menceritakan yang benar. Yang mengatakan Rasulullah menikah dengan janda usia 40 tahun, Rasulullah menikah dengan janda usia 40 tahun. Seakan-akan merendahkan Rasulullah menikah dengan janda usia 40 tahun. Sorry bro, janda usia 40 tahun nenek saya ini lebih cantik pada gadis usia berapapun. Iya, pilihannya Allah Ta'ala. Sayyidah Khadijah itu wanita yang the best, tercantik, paling ayu saja katanya. Bidadari pun cemburu akan kecantikannya. Kalau nggak percaya, nanti temu di akhirat. Oh iya, cantik. Makanya waktu itu ya mohon maaf, karena nenek saya ini cantiknya luar biasa. Bu, boleh nanya ya Bu? Kalau ada janda cantik dan walaupun dia janda usia 40 tahun, kecantikannya dan apa ya, Masya Allah, mengalahkan yang masih umur 15-16. Kelihatan sangat muda dan betul-betul memang muda, cuman usianya saja 40 tahun. Ya, usianya saja 40 tahun, muda. Duitnya banyak. Kira-kira pria-pria pengen enggak jadi suaminya? Misal misal di rantau, ya di rantau. Misal di rantau, maaf ya, misal ya. Di rantau ada janda, usianya 40 tahun, cantik jelita, kaya raya, hartanya berlimpah, butuh menikah. Kamu siap nggak jadi suaminya? Yang kedua jawabnya, siap nggak? Siap. Ya, masalahnya jandanya nggak siap sama kamu. Ya Bu, iya. Oh kaya raya, cantik jelita 40 tahun, ya milih. Sorry, nggak level. Kamu nggak level. Saya nggak level. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala juga begitu. Dilamar oleh pria-pria kaya, saudagar-saudagar, bangsawan-bangsawan, semua ditolak. Kenapa semua ditolak? Karena udah jatuh cinta pada kekasih Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya telah tertaut, hatinya telah tertambat, hatinya telah terikat, hatinya tak tergantikan oleh siapapun juga di jagat raya. Cintanya hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus toh cara saya ngomong jujur. Iya, merasa yang dirasakan nenek. Kalau yang ceritakan orang lain beda. Nggak ada hubungan, iya nggak ada, beda. Kalau cucu kan ada hubungan emosional. Ya, ada hubungan emosional. Saya mau lagi menceritakan kisah cinta kakek nenek saya itu. Dengarkan baik-baik, jarang. Orang lain itu menceritakan, tapi kan bukan status sebagai cucu. Beda. Ada gimananya gitu ya. Kamu kan kalau waktu menceritakan kisah cinta romantisme nenek dan kakekmu kan rasanya gimana gitu. Kakek saya, nenek saya gitu. Sayyidah Khadijah cintanya sama Nabi Muhammad SAW luar biasa. Jatuh cinta pada manusia yang tepat dan sangat tepat.
Singkat cerita, menikah. Jadi kalau ceritakan panjang lebar kan nanti belum jam 12 hujan kan ya tidak selesai-selesai ceritanya ya. Insya Allah kan jam 12 hujan, insya Allah. Amin Allahumma amin. Masya Allah, ini banyak yang ngamin juga ternyata ya. Bu, menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ini loh namanya orang jatuh cinta. Tolong ditiru ibu-ibu yang aku cinta sama suaminya. Yang aku cinta sama suaminya. Dan mohon maaf ya, Rasulullah nggak mengumbar kata cinta pada istrinya. Nggak tiap hari ngomong, sayang, I love you, sayang, I love you, sayang, I love you, nggak begitu. Jangan disamakan romantisme Nabi seperti romantisme sinetron. Nggak begitu. Cintanya nggak diumbar dengan kata-kata. Walaupun Rasul ahli dalam mengungkapkan isi jiwa dengan rangkaian kalimat yang lebih hebat dari siapapun jua yang ada di jagat raya. Shallu ala Nabi. Hebat Rasulullah SAW. Akhirnya ya Khadijah, kan begitu ya. Sesekali waktu ngomong sayang kan ya wajar, sehingga bergetar hati istrinya. Begitu juga sang istri, ya. Wahai Rasulullah, bagaimana coba Sayyidatuna Khadijah ketika mengungkapkan cintanya pada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah turun dari Gua Hira, pulang ke rumah, zammiluni, please selimuti aku. Yang diajak ngomong Sayyidah Khadijah, ya paham, gak cuma diselimuti. Maksudnya selimuti itu ya selimuti tubuhku, selimuti pikiranku, selimuti hatiku, selimuti jiwaku, selimuti aku dengan kehangaran cinta. Oh ya cucu yang ngomong beda. Sorry bro. Beda kan? Beda ya? Beda. Maka ngomong. Gak mungkin Allah mencelakakanmu. Ya, gak mungkin Allah mencelakakanmu. Gak mungkin Allah menghinakanmu. Gak mungkin. Kamu ini orang yang baik. Kalau ada orang nggak punya pakaian, kamu beri pakaian. Kalau ada orang yang putuskan tali silaturahim, engkau yang datang menyambung. Kalau ada orang yang nggak punya, engkau yang membantu. Gak mungkin kamu dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya cinta. It's love. Ini cinta. Bukan cinta, selimuti aku. I love you sayang. I love you sayang. Gak ngaruh. Tetap kedinginan gitu ya. Tetap gak tenang jiwanya. Jiwanya gak tenang. Tapi istri yang penuh cinta ini tahu suaminya perlu dikuatkan. Walaupun Rasul itu kuatnya luar biasa. Shallu ala Nabi. Ini cinta. Nah, Sayyidatuna Khadijah begitu menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku milikmu. I'm yours. Ya, aku milikmu. Kalau aku saja milikmu, maka berarti seluruh di luarku yang statusnya milikku menjadi milikmu. Seluruh harta, budak, semuanya milikmu, wahai Nabi Muhammad SAW. Terserah mau kamu pakai apa. Orang sekarang nikah, perjanjian pranikah. Hartaku, hartamu. Masya Allah. Siapa yang ditiru? Siapa yang ditiru? Kegagalan pertama dalam pernikahan. Ketika tak mampu menyatukan harta dan dia ngaku akan menyatukan jiwa. Masya Allah. Bu, apakah hartamu telah bersatu dengan suamimu? Bagaimana engkau mengaku akan menyatukan harta? Bagaimana engkau mengaku akan menyatukan jiwa jika tentang harta engkau masih berhitung-hitung dengan dia? Diajarkan sama Sayyidah Khadijah, weku, milikku adalah milikmu, ambil semuanya oleh kasihku. Senang Nabi Muhammad SAW. Ini istri yang sebenarnya. Ini ya istri yang sebenarnya. Berarti istri Anda istri yang sebenarnya gitu ya. Cuman beda kualitas. Ya KW sekian kan ya alhamdulillah. Mau dibandingkan Sayyidah Khadijah kan nggak iso dibanding jauh bro, jauh. Makanya jangan suka membandingkan istrimu dengan Sayyidah Khadijah. Tiru Sayyidah Khadijah, aduh. Nah, jangan mirip dikit aja udah luar
biasa. Syukuri apa yang ada agar engkau tak menderita, karena membandingkan dengan yang selain yang akan melukai jiwa. Betul Bu. Ya, makanya jangan suka bandingkan suaminya dengan saya. Kalah jauh. Sorry. Saya ditanya sama murid saya, Habib, ya, Habib sama artis itu ganteng mana? Murid saya nanya. Saya jawab, nah kalau saya bilang ganteng saya, itu namanya saya sombong. Tapi kalau saya bilang ganteng dia, berarti saya kufur nikmat. Paham? Hanya orang-orang yang cerdas yang paham. Alhamdulillah kalau antum paham, berarti tergolong manusia cerdas. Jelas semuanya? Nah, ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ketemu Rasulullah SAW, ayam dia harus diserahkan semuanya, nggak ada hitungan. Sehingga sampai pada satu masa dikucilkan oleh kaumnya. Kalau sekarang keluarganya gitu ya, diboikot oleh masyarakatnya, ditaruh di satu lembah, nggak boleh masuk orang ke sana, dan yang di sana nggak boleh keluar. 3 tahun sampai kehabisan makan, dan makannya rumputan, makannya dedaunan. Apakah cintanya berubah? Apakah ngomong gara-gara kamu ini saya ngikutin kamu, saya dulu orang kaya loh, saya dulu orang hebat, gara-gara kamu saya jadi miskin, gara-gara kamu saya jadi susah, berarti saya milih suami. Auzubillah min dzalik. Ini kan artis-artis yang lagi melakukan suatu di film-film itu loh, berlaga ya, lagi berlaga ngikutin skrip-skrip yang dibuat oleh sutradara tertentu kan begitu ya. Makanya jangan ngikutin apa yang ada dalam sinetron, karena sutradara itu nggak meniru Nabi Muhammad SAW, tapi mengikuti ilmu yang dia miliki, dan nggak salah para sutradara mengikuti ilmu yang dia miliki, karena setiap orang berhak menyampaikan apa yang dia ketahui, yang dia inginkan. Tapi kalau saya hanya akan ikuti Nabi Muhammad SAW, itu saya am Muslim ya, saya Muslim, yang lain terserah. Kalau saya, imam saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah yang lain, jangan hina yang lain, tapi tunjukkan bahwasannya yang kamu miliki yang terbaik di jagat raya. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah ya, hujan semakin dekat saudara. Kelamaan datang hujannya. Ini kalau datang betul yang pertama kali kaget saya, saudara-saudara. Yang pertama kaget saya. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Sayyidah Khadijah sampai di mana? Makan rumput, diboikot, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Sakit, meninggal dunia. Tapi sebelum itu, cintanya bukan hanya dibalas oleh Nabi Muhammad SAW, cintanya langsung dibalas oleh Allah Ta'ala. Sampaikan kepada Khadijah, aku titip salam untuknya. Radhiyallahu ta'ala anha. Allahnya langsung assalam, titip salam lewat malaikat Jibril alaihi salam. Bayangin, dititipin salam sama Allah, assalam. Allah yang maha menyelamatkan, yang maha memberikan keselamatan. Allah yang maha selamat, titip keselamatan, salam untuk Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Karena mencintai orang yang tepat. Kalau sudah jatuh cinta, maka memberikan yang dimiliki untuk kekasihnya. Nabi kita Muhammad SAW makanya mengajarkan umatnya, gimana caranya engkau gak salah jatuh cinta. Ya, gak salah jatuh cinta. Rasul mengatakan, cintailah aku karena cintanya Allah. Ya, cintailah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, illal mawaddata fil qurba. Sampaikan pada umatmu ini untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengajarkan adibu auladakum thalatha khisal. Ajarkan keluargamu, anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama, cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua, cinta pada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, qiraatul Quran. Kalau judulnya membaca Al-Quran. Karena itu, nggak usah ngaku-ngaku jadi Habib. Saya Habib loh, saya turunan Nabi. Nggak usah, karena kalau bukan, neraka. Kalau bukan, nanti tempatnya neraka. Jangan khawatir, saya kasih jalan pintas untuk masuk keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Nasab tetap Al-Banjari. Nasabnya Al-Banjari, tapi jadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Caranya cintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang sebenarnya, cintai keluarga Rasulullah SAW dengan cinta yang sebenarnya, nanti akan diumumkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Salman Al-Farisi itu karena cintanya pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau orang Persia, bukan orang Arab, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan orang Yaman, orang Persia, bukan orang Arab. Ya bukan orang Arab. Tapi karena cintanya luar biasa pada Nabi SAW dan keluarganya, Rasul umumkan di hadapan para sahabat, Salman minna ahlul bait. Diumumkan sama Rasulullah, Salman minna, Salman minna. Salman itu bagian dari kami. Salman itu bagian dari kami ahlul bait, keluargaku. Masya Allah. Apa nggak pengen diumumkan seperti itu? Ini fulan, ini Al-Banjari, ini keluargaku. Apa nggak pengen begitu kan? Caranya sederhana. Cukup cintai Rasulullah SAW, cintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satu bentuk mencintainya bagaimana? Mendoakannya. Doakan. Pakai al-tahiyat itu yang benar-benar. Orang al-tahiyat itu kan umat Islam diperintahkan mendoakan seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW. Betul. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kan mendoakan Rasulullah dan mendoakan seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan jangan di hati ada kebencian pada salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW, modelnya seperti apapun, bentuknya seperti apapun. Kok jangankan anak cucu Nabi, Muslim biasa, modelnya seperti apapun, nggak boleh hati kita membenci. Nggak boleh benci sama Muslim. Walaupun bentuknya, modelnya, perbuatannya, perlakuannya seperti apapun, hati jangan benci pada Muslim tersebut, modelnya bagaimanapun. Tugas kita cuma apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nyampein aja, oh itu nggak betul loh. Oh itu bagusnya begini. Namanya nasihat, dan itu harus ahlinya. Kalau nggak mampu nasihatin, doakan ya Allah, mudah-mudahan engkau ampuni dosanya, tutup aibnya, angkat derajatnya. Didoakan. Jangan membenci siapapun. Kalau orang biasa aja nggak boleh, apalagi anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita di Indonesia beruntung. Di Indonesia ini beruntung karena cari anak cucu Nabi mudah. Cuma yang namanya cinta sama anak cucu Nabi itu cinta yang benar ya. Cinta benar bagaimana? Jangan lihat anak cucu Nabi kemudian dipegang tangannya, digigit. Barokah, Masya Allah. Iya, itu bukan barokah, namanya penyiksaan, saudara-saudara. Tindakan kekerasan di dalam negara. Ada lagi yang karena ngakunya cinta sama anak cucu Nabi Muhammad SAW, peluknya erat, sampai nggak bisa nafas. Ini namanya bukan cinta, tapi menyiksa. Cinta ya cinta. Cinta itu cinta. Cinta itu ada penghargaan, cinta itu ada penghormatan, cinta itu indah. Dan Indonesia ini, Masya Allah, luar biasa. Cari anak cucu Nabi itu mudah. Coba kamu pergi ke Jepang. Pernah ke Jepang? Belum? Insya Allah nanti dipernahkan, insya Allah ya. Untuk hal-hal yang baik. Ya, saya alhamdulillah beberapa kali ke sana. Bukan sombong, bukan cuma kasih informasi. Jelek-jelek begini, ya ke Gunung Fuji, lihat, oh iya asik. Ya, menikmati. Dunia itu permainan. Ya, dunia itu permainan. Jangan terlalu mengagungkan dunia. Emangnya yang bisa begitu hanya orang kaya. Yang miskin seperti saya nggak boleh. Orang-orang miskin seperti kita itu harus punya yang dimiliki orang-orang kaya. Itu kau minta sama Allah Ta'ala karena Tuhannya sama. Ya karena Tuhannya sama kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Lanjut boleh.
Saya ke Jepang cari Habib, nggak ketemu. Tolong antarkan saya ke rumah Habib Jepang. No. Pusing kan? Saya mau terbarukan gitu. Apa Habib? Habib di Jepang. Nggak ketemu. Ya sudah, saya antarkan ke rumah Kiai Muhibbin, pecintanya para habaib, pecinta Ahlul Bait. Habib. Nggak ketemu nih Kiai. Jadi Kiai dan Habib di Indonesia ini perlu diekspor ke Jepang. Perlu, karena di sini kan banyaknya luar biasa. Dampaknya tuh aneh. Di Indonesia itu dakwah ya begitu mudah. Dakwah begitu mudah. Karena di sini ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Baik itu keturunannya, para pecintanya, banyaknya luar biasa. Nah di Jepang dan semisalnya, kenapa bertahun-tahun orang berdakwah, tapi hasilnya belum tampak luar biasa? Karena ya itu yang saya, menurut ilmu yang saya miliki loh ya, penelitian saya, tak lihat-lihat kok gak ada Habib di sana. Gak ada kiai yang tinggal di sana buat pondok pesantren kiai pulang. Belum ada. Ya, belum kelihatan ya, belum kelihatan. Saya pergi ke Hong Kong. Oh ya, Hong Kong, maaf. Iya, saya ke Hong Kong juga. Ya, ke Hong Kong berkali-kali sampai bosan sama namanya Hong Kong. Ya cuma gitu-gitu aja. Ya cuma gitu-gitu aja ke Hong Kong, pengajian di sana. Saya lihat Muslim di Hong Kong ini yang betul luar biasa, orang Indonesia, TKW. Ya, TKW yang buat majelis, TKW. Orang Hong Kongnya ya begitu, rok mini, namanya Hong Kong. Saya aja pakai baju, mohon maaf ya, pakai sarung, pakai kopiah, mau berangkat pengajian di Hong Kong, jalan. Itu ada mbak-mbak di pinggir jalan, Mister 200, Mister, ditawar diajak zina saya. Saya ditawar diajak zina, Mister 200, Mister, lari saya. Ngeri.com, saudara-saudara. Langsung umum menakutkan. Masya Allah. Jadi dianggap dia ini pakaian, style of life. Ya. Salah satu gaya kehidupan, pakai kopiah, pakai sarung. Ya, tidak mudah deh, halal haram, tidak tahu. Tak lihat kenapa nih, begitu banyak TKW yang ada di sana dan berjuang dakwah luar biasa. Tapi kok warga Hong Kong belum betul-betul tersentuh. Kenapa? Saya lihat lagi-lagi, tidak ada Habib di Hong Kong. Antarkan saya ke rumah Habib di Hong Kong. Tidak ada Habib. Tidak ada. Emang beliau ini perlu ditinggal di Hong Kong. Habib perlu ditinggal di Hong Kong. Ekspor ke Hong Kong. Ya Habib Ali. Ekspor ke Hong Kong. Banyak di Indonesia ini. Banyak perlu berjuang keluar negeri. Kan dulu kan Habib Hadramut Indonesia. Hadramut Indonesia ini yang Hong Kong, Jepang ini kan perlu mendapatkan perhatian khusus, saudara-saudara. Para kiai ini kita gitu ya, berjuang memikirkan penyebaran Islam ke tempat-tempat yang belum tersebar. Benar nih, serius ini. Kita masuk ke Taiwan. Di Taiwan, buat majelis pengajian 1.000 orang yang datang, betul. Tapi lagi-lagi TKI, Korea Selatan, Banser banyak gitu. Saya turun dari kereta disambut Banser, luar biasa ya. Banser doreng-doreng nyambut saya, Habib Syahid disambut Banser. Di negara orang Banser eksis dengan pakaiannya. Itu kan luar biasa. Tapi ya Muslim di Korea nggak berkembang pesat. Ada, tapi nggak berkembang pesat. Lagi-lagi Habib di Korea sama Kiai belum ketemu. Masuk Indonesia, turah-turah. Habib, Kiai. Sampai antum bingung, mana yang bukan Habib itu? Mana yang bukan Kiai? Masya Allah. Makanya di Indonesia ini modelnya seperti apapun ya, tetap negaranya nikmat adem. Negaranya ayem, masyarakatnya tenang, susah ketemu orang stres. Kamu jangan nganggap yang ada di Indonesia ini sudah stres. Enggak, itu cuma gejala stres itu. Gejala. Baru gejala udah sembuh di Indonesia. Di luar negeri, sorry bro, cerita dikit boleh. Ini jam berapa nih? Saya hujannya belum datang ya. Saya udah request dari tadi loh ya. Oh kurang 8 menit lagi. Hujan, please help me. Jangan-jangan salah alamat ini, malaikat ngirimnya. Alamat yang lain. Kalau doa itu begitu. Langit diajak bercanda. Kan malaikat yang tugas ngirim hujan. Ya kalau beliau kemudian, maaf jatahnya malam ini udah habis ya Allah. Awalnya udah dibagi ke sana ini untuk orang tua. Tadi Habib kan masalahnya waktu ada di Martapura tadi Habib doa
di makamnya Muhammad dan doa di sana. Ya, Maulana Syaroni doa. Saya tidak mau ada setes air hujan pun yang turun. Sampai di sini betul nggak ada setes air hujan nih kak. Wah repot nih kalau nggak hujan nggak pulang-pulang jamaahnya. Jadi perlu direvisi doanya ya. Nah doanya direvisi. Lanjut boleh. Saya mana tadi? Korea udah lewat, udah masuk Indonesia, Pip. Udah masuk Indonesia ini banyak hal baik, banyak kiai luar biasa. Ini stres, betul ya? Stres. Saya ke Jepang, boleh cerita Jepang lagi. Di daerah Gunung Fuji itu katanya ada hutan tempat orang bunuh diri. Ya, hutan ini khusus dipersiapkan kalau ada yang bunuh diri. Jadi kalau bunuh diri di sana, keluarganya dihukum. Kena denda keluarganya. Dan orang Jepang itu punya rasa malu yang tinggi. Kalau sampai mati masih ganggu keluarga, itu mati malu. Nah, sementara kita yang hidup ganggu keluarga, gak punya malu gitu. Ini rasa jiwa kesatrianya orang Jepang kepada keluarganya itu. Gak mau ganggu keluarga. Jadi dulu banyak orang itu yang naudzubillah min dzalik bunuh diri dengan nabrakkan diri ke sepur, ke kereta api. Akhirnya kan menjadi gangguan dalam kota, gangguan publik, ya nggak nyaman buat publik, ditetapkan hukum. Kalau sampai ada bunuh diri mengganggu publik, keluarganya didenda. Maka orang Jepang kalau mau bunuh diri itu mikir-mikir, di mana tempatnya? Dikasih satu lokasi untuk bunuh diri. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada. Alhamdulillah, betul ya? Berarti di Indonesia tidak ada orang stres. Dan di sana saya nanya, ini kalau hari Sabtu gimana di sini? Nah itu Beb, kalau hari Sabtu malam minggu itu ya, Masya Allah, tempat-tempat mabuk itu sudah full orang mabuk. Kenapa? Capek kerja. Jadi capek kerja itu pelampiasannya mabuk. Kalau udah nggak kuat mabuk, nggak ngatasi bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Di daerah Amerika dan sekitarnya itu jadi psikolog laris. Sebentar nggak bisa curhat ke psikolog. Bayar itu 15 menit sekian dolar. Kamu datang ke kiai nggak bayar, Masya Allah. Kiai ngomong 5 jam, serupiah pun nggak keluar. Baik kiainya ya. Alhamdulillah, insya Allah khair kan begitu ya. Di Amerika itu cuma denger curhatan tuh bayar berdolar. Stres. Diselidiki sama orang-orang yang menyelidiki. Kenapa di Indonesia ini masyarakatnya kok nggak ada yang stres ya? Yang utangnya banyak keluar ketawa-ketawa. Gimana kabarnya? Baik, ketawa. Utangnya wajar gitu. Harus dimaki-maki sama istrinya, stres luar biasa. Tapi keluar kok seger. What's happen di Indonesia? Ada apa nih? Apa yang tidak dimiliki oleh negara-negara kebanyakan di luar negeri, adanya di Indonesia. Ya ini majelis ini. Setiap malam keliling Indonesia, keluar gang majelis. Setan stres nggak sempat tinggal, saudara-saudara. Baru masuk satu gang udah diusir sama majelis yang ada di kantor tersebut. Itu Indonesia. Makanya I love you full tanah airku Indonesia. Oh, negara lain mungkin punya gemerlap, tapi tak punya gemerlap yang seperti ini. Nggak punya gemerlap yang seperti ini. Baik itu majelisnya, kemudian anak cucu Nabi Muhammad SAW, pecintanya yaitu para kiai, para guru, orang-orang yang luar biasa. Ini patut disyukuri. Nah, kembali ke bab jatuh cinta. Alhamdulillah saya udah bicara kurang lebih 50 menit. Ya, diskon dikit nggak apa-apa, Seto. Jadi Mas Seto ini terlampau jujur, saudara-saudara. Kan ada pembulatan ke atas, Seto. 44 bulatkan jadi 50 kan nggak apa-apa. 44 menit. Ya, perjanjiannya kan 1 jam selesai tuh. Betul begitu? Bu, 1 jam selesai ya? Hah? Saya subuh harus ke bandara, tega. Ibu tega sama saya. Kalau saya sama saya aja tega, apalagi sama suaminya, saudara-saudara. Masya Allah. Bercanda ya, sedikit canda kan boleh ya, biar seger. Lanjut, jatuh cinta jangan salah. Jatuh cintalah pada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Itu diperintah sama Allah. Ya, diperintah sama Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir, itu kalau cucunya yang dicintai tadi kok kurang menghargai,
cintailah bukan karena cucunya, cintailah karena kakeknya. Cintailah karena kakeknya. Dalil, Bib. Insyaallah ada orang minta dalil. Ya, dalil, Bib. Kita mencintai, saya maunya dari Al-Quran yang jelas. Oke. Ya, kita beri dalil. Setiap malam Jumat dan hari Jumat, umat Islam diperintahkan secara sistematis oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Kahfi. Betul? Nah, dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah tentang perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Salah satu kisah perjalanannya adalah kedua Nabi yang mulia tersebut alaihi wassalam kelaparan. Ya, kelaparan. Kalau nggak makan membahayakannya nyawa. Maka mencari makan penyambung nyawa, hukum nyawa wajib. Kalau nggak punya makanan wajib minta, tapi sekedar nyambung nyawa. Masuklah satu desa. Kebetulan desa yang ditemui desanya bukhala, desanya orang-orang pelit. Orang tua tidak aman lah. Saya masuk satu rumah aja dibukakan durian itu nggak ukur yang makan cuma saya, 20 durian dibuka itu. Masya Allah. Kedermawanan yang luar biasa. Saya baru ngomong pengen ikan goreng gitu ya kemarin. Hari ini suguhannya ikan goreng, maksudnya nikmatnya luar biasa. Macam-macam suguhannya. Itu di Rantau, saudara pemirsa dimanapun antum berada, ini Rantau Kalimantan Selatan. Tapin ya. Kalau cari orang dermawan di sana. Orangnya dermawan minimal makan itu dijamu. Ketuk pintu, minta makan, tolak. Dua nabi, artinya wajahnya itu kamu cahayamu tuh ya nggak sebanding tuh ya sama Nabi Musa, Nabi Khidir ya. Nurnya kan luar biasa. Orang lihat pasti senang, itu ditolak. Lah kamu baru ditolak sekali aja udah marah-marah. Saya ini ahli majelis, kok tidak diperhatikan? Saya ahli majelis, kok nggak dihargai? Apa nggak lihat wajah saya di tampang majelis? Kok nggak dihargai saya? Nggak diperlakukan dengan baik. Oh, Nabi Musa, Nabi Khidir nggak diperlakukan dengan baik aja, santainya luar biasa. Nyantai. Tiru itu. Maka suruh baca tiap malam Jumat dan hari Jumat. Ditolak itu hal yang biasa. Jangan terluka ketika engkau ditolak, tapi cari yang lain dan katakan kepada yang menolak, yang seperti kamu itu nggak akan kuinginkan. Yang lain banyak menanti diriku. Karena yang sepertiku susah didapatkan. Anjir. Pede. Tok. Tolak, pindah lagi. Tok. Tolak, pindah lagi. Tok. Tolak, pindah lagi. Satu desa nggak ada yang ngasih. Kok ada rumah sudah mau roboh. Nabi Khidir alih tugas, alih profesi, dari cari makan, ngajak bangun rumah. Nabi Musa, ini rumahnya mau roboh, yuk dibangun. Nabi Musa ya protes, lapar ini. Sakampung bakhil, bola, kita diajak bangun rumah. Yang benar gitu kan ya. Yang benar, Nabi Musa, kalau ngomong kan apa? Adanya yang benar. Ya, batal perjanjian. Janjinya nurut, gak pakai ngeyel, pakai nanya. Nah, nanti saya jelaskan, bangun dulu yang penting. Setelah dibangun kan dijelaskan. Kana abuhuma sholihah. Kana abuhuma sholihah. Rumah ini milik dua anak yatim. Yang dua anak yatim ini kan itu artinya bukan sekarang. Ayahnya yang kan. Nah, di situ ditafsirkan kannya itu seberapa jauh. Ternyata kakeknya yang ketujuh. Fulan, bin Fulan, yang ketujuh. Nah, itu yang ketujuh itu orang soleh. Yang ketujuh orang soleh. Berarti yang ketujuh tidak hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Hidupnya beda zaman. Nabi Khidir tahu yang ketujuh ini orang soleh. Gara-gara kakeknya yang ketujuh orang soleh, cucunya hidup di kampung Bukhala. Mungkinnya tinggal di situ juga sama dengan yang lain, nggak dermawan gitu ya. Nolak. Tapi Allah perintahkan bangun rumah, jaga ini peninggalannya, selamatkan yang untuk cucunya ini. Nah, kalau baru cucunya orang soleh, bukan nabi, bukan rasul, cucunya orang soleh, oleh Al-Quran kita diajarkan memuliakan cucunya orang soleh sampai dua nabi rela jadi kuli. Lantas bagaimana dengan cucu Nabi Muhammad SAW? Mikir, ini Habib tapi jangan kemudian jadi dalil. Tuh dengarkan tuh. Gak boleh Habib gak minta dibegitukan. Nah ya.
Tapi pelajaran buat semua umat Nabi Muhammad SAW. Saya ini Habib, tapi saya itu kalau ketemu Habib, ya ketemu Habib, saya pengen jadi pelayannya. Itu perintahnya Allah berlaku untuk semua orang. Kan saya pengen dicintai Allah, saya pengen dicintai Nabi Muhammad SAW. Saya nggak minta dicintai oleh yang saya cintai, tapi saya minta dicintai oleh yang Maha mencintai. Jika engkau menolak cintaku, Tuhanku akan mencintaiku. Kan begitu. Lanjut. Oh, lanjut. Udah terlanjur masuk, udah tercebur, masa nggak berenang? Sekalian jegur. Jelas semuanya? Nah, contohnya Habib Ali bin Husain Al-Atas Bungur. Habib Ali bin Husain Al-Atas Bungur. Saya lihat di beberapa rumah yang saya masuk tadi ada foto beliau. Tanda cinta ya, nyimpan fotonya orang-orang soleh. Nah, suatu ketika Habib Ali bin Husain Al-Atas Bungur ini berangkat ke Cirebon untuk ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanan beliau itu kirim telegram pada muridnya di Surabaya, Habib Thohir Al-Hamid. Saya dapat cerita langsung dari Habib Thohir Al-Hamid yang almarhum waktu saya ziarah ke sana. Itu novel. Habib Ali bin Husain kirim telegram, bunyi telegramnya, ente berangkat ikut ziarah, bil makna ya, ikut ziarah ke Cirebon Sunan Gunung Jati karena Rasulullah SAW akan hadir bersama kita. Ya. Akhirnya anak jawab, kalau ke Jakarta nggak ngejar ya, ke Bogor nggak ngejar, jadi langsung ikut ke Cirebon aja gimana? Nggak apa-apa, nyusul ke Cirebon, ke makam Sunan Gunung Jati. Apa yang terjadi? Nah, dulu tuh kan ada peraturan kalau masuk makam Sunan Gunung Jati, kalau bukan Habib nggak boleh masuk area makam, dan itu diamankan oleh prajurit-prajurit yang ditugaskan mengamankan. Nah, akhirnya terjadi keributan antara pengikutnya Habib Ali yang bukan Habib dengan prajurit yang harus mengamankan sesuai peraturan. Nah, yang ikut ini di belakang ternyata orang-orang yang juga pembesar yang punya kedudukan, ya. Terjadi cekcok. Nah, Habib Ali-nya noleh ke belakang. Ada apa ini kok rame-rame ribut, ada apa? Ini loh Beb, kita nggak boleh ikut masuk sama Habib ke dalam makam karena kita bukan Habib. Habib Ali bijak, tidak memaksakan diri, tidak memaksakan merusak aturan yang ada, menghargai semuanya. Beliau mengatakan, kalau kalian nggak boleh masuk, ya udah nggak usah masuk. Kita ziarah dari sini saja, dari luar. Ketahuilah, wahai teman-temanku, nanti kalau di surga, Allah perintahkan aku masuk surga, tak akan kulangkahkan kaki sebelum ku cari kalian semua dan aku ajak masuk bersama. Itu loh kalau cinta sama Habib. Habibnya tuh begitu. Itu loh kalau cinta sama ulama. Ulamanya begitu. Itu loh kalau cinta sama kiai. Kiainya begitu. Gak akan meninggalkan sahabatnya. Gak akan meninggalkan temannya. Dicari. Jadi dicari. Asyik. Dalilnya. Dalil lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Saya rasa kalau orang rantau gak butuh dalil ya. Jadi segera di akhirat aja pengajiannya. Gitu. Butuh dalil gak, Bu? Satu dalil boleh ya? Oke. Yang cerita Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, meskipun riwayat ini lemah, dhaif, tapi dhaif kalau untuk fadilah amal itu dianjurkan. Daripada ceritanya apa namanya itu Marvel kan lebih baik cerita Nabi kan. Marvel jelas bukan lagi dhaif, nggak jelas itu karangan. Kalau ini kan dhaif itu asli, bukan karangan. Hanya saja karena periwayatnya itu mungkin ada cacat secara keilmuan, ya cacat secara keilmuan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang paling utama. Tapi sebagai pelengkap maka itu dibutuhkan. Tapi kalau nggak ada sumber hukum yang lain, hadis yang dhaif ini bisa menjadi sumber hukum yang utama daripada pendapatnya para ulama. Lebih baik hadisnya dhaif sebagai pijakan sumber hukum kalau nggak ada sumber yang lain. Lanjut. Rasul menceritakan SAW di suatu masa di zaman-zaman nabi-nabi terdahulu hiduplah dua manusia. Bil makna ini ya. Dua manusia, yang satu ahli ibadah tingkat tinggi, yang satu preman tingkat tinggi. Sudah preman ahli maksiat tingkat tinggi, hidupnya mabuk, judi, ya segala-galanya dilakukannya, maksiat itu. Suatu ketika nih preman ini, ahli maksiat tingkat tinggi ini melakukan perjalanan keluar kota dengan perbekalan lengkap. Di tengah perjalanan, dia ketemu dengan seorang yang lagi tergeletak di padang Sahara, pingsan tak sadarkan diri dan dia langsung mengenalinya.
Oh, ini orang soleh. Ini orang soleh, ini hamba Allah yang soleh. Terus preman tadi tahu penyebabnya, ini pasti dehidrasi, kehabisan air, bekal airnya kurang, sehingga kalau nggak kena air mati ini orang solehnya. Maka ahli maksiatnya itu dalam hati berkata, kalau sampai saya biarkan orang soleh mati, inilah maksiat saya yang tertinggi. Kalau sampai saya biarkan orang soleh mati, ini maksiat saya yang tertinggi. Maka kalau di kampungmu ada imam masjid, di kampungmu ada guru ngaji, dan dia lagi menderita sakit, yang butuh dioperasi, dia nggak punya harta, nggak punya uang, kamu punya duit dan tidak mau memberikan duitmu untuk mengobatkannya sampai kiai tadi, guru tadi, ustaz tadi meninggal dunia, maka itulah kekejianmu yang tertinggi. Kalau yang preman saja paham kok ya, masa yang beriman nggak paham? Oh nggak apa-apa itu Pak Yai kalau meninggal syahid. Amalnya udah banyak, nggak apa-apa. Biar meninggal sekalian. Kita bantu tuh Habibnya kalau meninggal biar cepat masuk surga. Segera ketemu kakeknya. Masya Allah. Nah, ini al-pelitu al-bakhilu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Lain dengan ahli maksiat ini. Dia airnya tinggal sebotol. Dipercikkan ke wajahnya orang soleh tadi, siuman, terus dikasih minum. Setelah itu berkatalah ahli maksiat ini, guru, kalau guru melanjutkan perjalanan nggak bawa bekal air, guru akan mati. Jadi tolong ini bekal air guru bawa, biar selamat di perjalanan. Nah, kamu bagaimana? Udah, nggak usah pikir saya. Kalau saya mati, orang seperti saya memang diinginkan oleh bumi untuk mati. Tapi kalau orang seperti engkau mati ditangisi oleh langit dan bumi. Berangkat orang soleh ini jalan, selamat hidup. Premannya di tengah jalan, kehausan, nggak ada air, mati. Singkat cerita, terjadilah kiamat, kemudian persidangan akhirat. Preman ini karena dosanya, ahli maksiat dosanya luar biasa, diseret sama malaikat ke neraka. Diseret ke neraka. Nah orang soleh tersebut karena amalnya luar biasa dihantarkan oleh malaikat ke surga. Itulah perbedaan bahasa yang ke neraka dan yang ke surga. Kalau ke neraka itu diseret, kalau ke surga dihantarkan. Sama-sama malaikat. Yang satu tugas nyeret, satu tugas mengantarkan. Yang diproses diseret, yang diantarkan. Di tengah perjalanan dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Yang lagi diseret diperlihatkan yang lagi dihantarkan. Lihat, itu orang soleh yang saya tolong. Teriaklah dia, guru, ingat namanya. Nah, orang soleh ini dipanggil-panggil namanya, langsung ngomong sama malaikat, give, berhenti. Itulah berkatnya orang soleh. Malaikat pun diperintah nurut. Maka kamu kalau diperintah orang soleh nggak nurut, ngeri saudara-saudara. Malaikat saja diperintah orang soleh nurut, berhenti. Coba kembali. Siapa itu yang manggil saya? Disamperin, diantarkan ketemu orang tadi. Guru. Yang nyeret pun disuruh berhenti. Gitu. Ingat saya enggak? Sorry bro, nggak ingat saya. Siapa kamu? Nggak ingat. Dulu kamu pernah di padang sahara waktu di dunia mau mati, ada yang mercikan air, ngasih air sebotol, bahasa kita gitu ya. Masih ingat nggak? Oh iya, itu saya orangnya. Saya. Nah, kenapa kamu sekarang? Dosa saya banyak, ini saya mau diseret ke neraka, please help me. Tolong, mintakan sama Allah. Biar saya selamat. Tenang kamu. Malaikat jangan diproses dulu ya. Tunggu keputusan langit. Sujud. Orang soleh ini sujud. Ini bukan umatnya Rasulullah ya SAW. Ini umatnya Nabi-Nabi terdahulu. Bayangkan. Umatnya Nabi terdahulu aja seperti ini. Apalagi umatnya Nabi SAW. Lain kelasnya. Paling high kelas ini ya. Umatnya Rasulullah SAW. Sujud. Akhirnya timbul panggilan dari Allah Ta'ala. Angkat kepalamu, gandenglah ahli maksiat tadi, bawalah dia ke surga, tempatkan dimanapun yang kamu sukai, karena aku telah mengampuni. Masya Allah. Jatuh cinta sama orang soleh, dan nolong sekali, ya, menyelamatkan sepanjang masa. Itu orang solehnya bukan umat Nabi SAW, umat Nabi terdahulu. Bayangkan kalau menyelamatkan orang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau membantu orang-orang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW.
Bayangkan kalau membantu orang soleh dari keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Ya terasa ya buat jenengan, tapi terasa buat saya. Udah jam 12 lewat 13 menit. Ini kalau saya kembali ke Martapura kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Berarti ya sekitar jam 2 nyampe di Martapura. Ya. Saya masih harus bertamu ke rumah seseorang. Karena tadi saya berjanji diundang makan malam, saya tolak, nanti aja makannya tengah-tengah malam gitu ya, untuk menyenangkan hatinya. Ya butuh duduk kurang lebih 1 jam setengah. Berarti saya selesai dari situ langsung ke bandara. Mohon pengertiannya atas siksaan ini, saudara-saudara. Ya mohon pengertiannya, ini siksaan yang menyenangkan. Itu namanya mujahadah yang penuh kebahagiaan. Saya mau titip pesan aja. Wajah saya ini wajah orang senang atau orang sedih? Senang, ya, alhamdulillah ya. Senang. Nah, saya heran sama orang kok hidupnya sedih-sedih. Wajah dipungut-pungut, nggak enak, nggak jelas, bersandar sama ditunjukkan nggak enak gitu ya. Masya Allah. Yang model begitu tuh cocoknya tempatnya neraka. Itu wajah-wajah neraka begitu, serius. Rasulullah mengatakan wajah-wajah penghuni surga ya kurang lebih ya ini kurang lebih. Kalau bukan begini yang seperti apa saya ngontrolnya, bingung saya. Ya seperti antum ini kan wajah-wajah yang sulhul jannah kan, ceria, seger gitu kan. Ya bebek, oh masya Allah ini berlihat ceria, seger. Wajah-wajah ahlul jannah. Nah, kalau wajahnya cemburut-cemburut itu adalah hadis wajahnya penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka minimal kalau kita pengen masuk surga, menyamakan wajah dulu. Oh iya, samakan wajah dulu. Kalau amal belum bisa sama, minimal wajah sama. Betul ya? Wajahnya disamakan dulu. Senyum, segar. Senyum itu buat badan berenergi. Senyum, enak dilihat. Saya kan bercanda berapa hari ini, candaan saya. Kalau saya nanti tahun 5000 Masehi jadi presiden. Oh iya, nah, gue masa jadi lurah, camat, RT, RW, gubernur. Cita-cita kan langsung yang paling tinggi jadi presiden, tapi nanti tahun 5000 Masehi. Jadi insya Allah kiamat sudah terjadi. Ya, tahun 5000 Masehi. Itu kalau saya jadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia, ketika saya mau mencalonkan diri, program kerja saya yang saya tawarkan agar orang milih saya. Kan harus ada program kerja, pilih saya kan begitu ya. Program kerjanya, siapa yang keluar dari rumah, wajahnya cemberut tertangkap kamera, akan saya denda 5 juta rupiah. Di Indonesia harus wajahnya itu ceria, harus menyenangkan, sehingga tidak ada orang keluar yang hatinya akan rusak kalau melihat wajah orang lain. Yang ada orang keluar melihat wajah orang, hatinya semakin bersemangat, senyum untuk Indonesia. Wah, itu program kerja saya 5 tahun ke depan, saudara-saudara. Masya Allah, calon presiden 5000 Masehi. Ternyata nggak ada yang mau milih, wah repot ini, didenda terus saya. Ya didenda terus karena wajahnya perengut, bersengut, yang ceria, yang seger. Kenapa harus sedih? Pula balik saya ngomong 2 hari ini. Orang yang kecurian motor, ya, yang mencuri bahagia, betul ya? Malingnya bahagia, yes, sukses, maling motor, kan begitu. Malingnya bahagia sama teman-temannya, share dia kebahagiaannya. Nah, yang kehilangan motor kok sedih? Kenapa dia nggak bisa bahagia? Ya mesti ngomong, ya jelas tapi motor hilang masa bahagia. Apa yang aneh gitu ya? Enggak, yang aneh itu yang sedih. Yang aneh itu sedih. Kenapa? Nah, kok dia biarkan maling ini udah ngambil motornya, juga mengambil kebahagiaannya, kan bodohnya luar biasa. Sudah motornya hilang, kebahagiaannya ikut diambil maling, kan bodoh. Harusnya gimana? Kamu tertawa, maling, kamu berhasil ngambil motorku, tapi kamu tak berhasil merebut kebahagiaanku. Harusnya kan begitu. Bahagia. Bahagia itu satu hal yang tidak Allah hilangkan dari orang gila. Orang gila itu akalnya diambil sama Allah Ta'ala. Betul ya? Akalnya diambil, rasa malunya diambil, semua diambil. Tapi kebahagiaannya nggak diambil sama Allah. Maka orang gila kemana-mana menampakkan wajah ketawa. Betul kan ya? Orang gila. Kebahagiaannya nggak diambil. Nah kok orang waras gitu ya. Bisa kehilangan kebahagiaan, kan lebih ngeri daripada orang. Maka orang gila yang ngomong, ya bener gila kamu tahu sih gitu ya. Oh kamu waras kok nggak bisa
bahagia. Aku yang gila saja nggak punya akal, bahagia. Paham, Ibu? Paham? Jangan tunjukkan wajah dukamu lagi. Bahagialah selalu. Karena hanya orang-orang bahagia yang layak masuk surga. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada wali kok sudah sedih. Tidak ada. Kecuali sedih memikirkan nasib umat. Tidak ada wali sedih gara-gara nggak punya duit. Rezeki lagi seret. Wali tidak ada. Tidak ada wali seperti itu. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu para habaib kiai nggak punya uang tetap ketawa gitu ya. Punya duit enggak ono. Lah kok bahagia nggak butuh duit. Bahagia itu murah. Ya bahagia itu murah. Jangan biasakan diri dikit-dikit sedih. Ya, orang yang suka sedih nggak bisa jadi wali. Karena ciri-ciri wali la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Clear? Apa? Ini kok tampak wajah-wajah kurang bahagia, kenapa? Ayo bahagia. Ya biar nanti antum semua bahagia, Rasulullah juga bahagia. Rasulullah akan senang lihat umatnya, ya Allah umatku bahagia, umatku nggak terpengaruh, nggak punya duit, ya tenang. Ya umatku dikasih ujian, ya tenang. Allah kan senang toh. Ada orang dikasih ujian nggak keluh kesah, dikasih ujian macam-macam masih ketawa, masih bahagia. Sampai malaikatnya bingung. Kamu kok nggak bisa sedih, kenapa? Terlampau banyak alasan untuk bahagia sehingga aku tak sempat sedih, wahai malaikat. Masya Allah. Indah atau enggak indah? Indah. Itu namanya orang yang bisa melihat bahwasanya Allah itu maha membahagiakan. Karena itulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala dalam salah satu nasihat yang mengatakan doa yang dipanjatkan dengan hati bahagia lebih kabul daripada doa yang dipanjatkan dengan hati sedih. Oke, kalau doa sambil ketawa itu kabul insyaallah. Ya, temanten baru itu kan doanya sama ketawa sama nangis. Ketawa. Makanya kalau pengen doa kabul cari temanten baru. Kalau nggak bisa jadilah kamu temanten gitu. Ya, yang belum menikah tuh segera menikah. Ya, segera menikah. Jadi temanten baru terus doa. Allahumma. Lagi bahagia kan ya. Doa, manfaatkan. Jangan kemudian jadi temanten baru tambah sedih. Besok istri kasih makan apa? Mikirnya agak jelas ya. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah karena udah 1 jam lewat. Berapa menit Mas Eko? 1 jam lewat 7 menit saya bicara dan sekarang udah jam 00.21. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini barokah dan manfaat. Ya, meskipun tidak sedikit. Saya mau praktek doa dengan bahagia. Boleh ya? Praktek doa dengan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah. Dapat jodoh yang soleh solihah. Yang belum punya anak dapat anak keturunan ila yaumil qiyamah, mukmin mukminah. Yang taat pada Allah taala, yang soleh solihah. Yang rezekinya lagi seret, mudah-mudahan lancar, enggak seret lagi. Datang dari segala enggak pakai susah payah. Yang hatinya lagi susah, mudah-mudahan setan susahnya segera pergi. Ya, datanglah penghibur-penghibur jiwa dari segala arah. Dan yang malam ini melamun karena kesedihan yang luar biasa. Mudah-mudahan diganti sama Allah Ta'ala dengan kebahagiaan yang tiada tara yang terus berlanjut nanti akhirnya dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang wajah-wajah sedih mudah-mudahan nggak muncul di majelis kita lagi. Ya, mudah-mudahan muncul di majelis kita dengan wajah-wajah yang bahagia. Dan insya Allah yang punya hajat, pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya rumah, pengen punya dunia. Ya mudah-mudahan diberi Allah kemudahan untuk mendapatkannya. Tidak pakai susah payah, barokah dunia dan mengantarkan pada jannah. Nggak ada persoalan kubur setelahnya. Dan siapa yang ingin haji dan umrah mudah-mudahan diberi Allah dengan mudah haji dan umrah serta ziarah pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan semuanya panjang umur, ridhoanillah dan kelak meninggal dunia dengan husnul khotimah. Dan antum berangkat duluan, saya belakangan. Amin Allahumma amin. Lebih panjang usia saudara-saudara. Pokoknya sepanjang-panjangnya tetap antum yang berangkat duluan, saya yang belakangan. Ya, biar saya bisa mengirimkan doa untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan yang ketawa hari ini diberi ketawanya Allah Ta'ala. Diberi senyumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diberi senyumnya para awliya wa sholihin. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan mudah-mudahan malaikat sebelah kiri berhenti menulis ila yaumil qiyamah, karena semua dosa nggak sempat sampai ke kiri telah dihapuskan oleh yang kanan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita hidupnya bahagia, tanpa susah payah, tanpa nestapa. Begitu pula pasangan hidup kita, siapapun, dimanapun, dan kapanpun, diberi Allah hati yang ceria, hati yang tidak dirundungkan, hati yang selalu bersemangat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyraqal badru alaina wahtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wa syami rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.